Jepang itu sering banget dianggap negara impian, teknologi canggih, budaya keren, disiplin tinggi, pokoknya kelihatan kayak tempat yang nyaman buat tinggal. Banyak orang asing yang pengen kerja atau hidup di sana, berharap dapat kehidupan yang lebih baik. Tapi kenyataannya tidak semulus yang dibayangkan. Banyak orang asing di Jepang mengalami diskriminasi, dari yang halus sampai yang benar-benar bikin hidup susah. Susah nyari tempat tinggal, gaji lebih kecil, susah naik jabatan, sampai diperlakukan beda di tempat umum. Bahkan ada kasus tragis di mana seorang wanita Sri Lanka meninggal di pusat detensi imigrasi Jepang gara-gara tidak dikasih perawatan medis. Tidak percaya? Yuk kita bahas satu persatu. Bayangin nih guys, udah dapat kerja di Jepang, gaji cukup, udah siap hidup mandiri, tapi pas cari apartemen ditolak mentah-mentah. Maaf, apartemen ini tidak menerima orang asing. Dan ini bukan sekedar cerita. Banyak banget orang asing mengalami ini, termasuk seorang pria Perancis yang udah 10 tahun tinggal di Jepang. Bahasa Jepang lancar, kerjaan tetap, tapi tetap susah dapat tempat tinggal. Akhirnya dia harus pakai teman Jepangnya buat jadi perantara, baru bisa dapat apartemen. Kenapa sih pemilik apartemen pada nolak? Takut penyewa asing tidak ngerti aturan. Khawatir orang asing tiba-tiba balik ke negaranya dan meninggalkan apartemen begitu saja. Tidak mau ribet komunikasi pakai bahasa Inggris, dan tetangga juga tidak nyaman punya orang asing di lingkungan mereka. Akhirnya orang asing yang cari tempat tinggal harus cari agen properti khusus. Masalahnya biaya lebih mahal dan pilihan lebih sedikit. Bahkan orang Jepang yang menikah sama orang asing pun sering mengalami masalah yang sama. Jepang sering bilang mereka kekurangan tenaga kerja. Tapi pas ada orang asing yang mau kerja, mereka malah dikasih kerjaan level bawah. Banyak yang cuma dikasih kontrak sementara atau seperti yang disebut haken atau magang teknis. Jadi bisa dipecat kapan saja. Gaji lebih kecil, padahal kerjaannya sama atau bahkan lebih berat. Susah naik jabatan karena perusahaan lebih milih mempromosikan orang Jepang dulu. Contohnya nih guys, ada seorang pria Vietnam yang kerja di konstruksi lewat program magang teknis. Dia kerja lebih lama dari jam normal, upahnya lebih kecil dari pekerja Jepang. Dan kalau mengeluh malah diancam bakal dikirim pulang ke negaranya. Bahkan buat orang asing yang lulusan Universitas Jepang pun tetap susah dapat kerjaan bagus. Ada pria Amerika yang kerja di perusahaan Jepang sebagai penerjemah. Sudah 5 tahun kerja, tapi tidak pernah dapat promosi. Rekan kerjanya yang orang Jepang, meskipun pengalaman lebih sedikit, malah lebih dulu naik jabatan. Tidak cuma di tempat kerja dan apartemen, diskriminasi juga ada di tempat umum. Beberapa tempat terang-terangan pasang tulisan Japanese only, seperti di tempat pemandian air panas atau onsen. Beberapa onsen melarang orang asing masuk karena takut mereka tidak mengerti aturan atau bikin kotor airnya. Restoran dan bar, ada yang nolak pelanggan asing dengan alasan tidak bisa bahasa Jepang. Bahkan ada juga di klub malam nih guys. Beberapa klub di Tokyo dan Osaka tidak mengizinkan orang asing masuk, takut mereka bikin keributan. Nah, ini ada kasus nyata nih guys. Pernah ada sekelompok ekspat yang datang ke restoran di Tokyo, tapi ditolak dengan alasan tempat ini khusus pelanggan tetap. Tapi pas ada orang Jepang datang setelah mereka, langsung boleh masuk tanpa masalah. Meskipun banyak orang Jepang yang baik, tetap aja ada perbedaan perlakuan yang bikin orang asing merasa tidak diterima. Di kereta nih guys, sering banget nih orang Jepang lebih milih berdiri daripada duduk di sebelah orang asing. Di toko atau restoran pun pegawainya suka ragu-ragu atau lebih kaku pas melayani orang asing. Setiap kali orang asing bisa bahasa Jepang dengan lancar, mereka selalu bilang, kok bisa?"
Banyak orang asing di Jepang merasa mereka selalu dianggap orang luar, tidak peduli udah tinggal di sana berapa lama. Kalau orang asing kena masalah hukum di Jepang, situasinya bisa jauh lebih sulit dibanding orang Jepang sendiri. Polisi bisa menahan seseorang sampai 23 hari tanpa dakwaan. Orang asing yang jadi korban kejahatan sering tidak ditanggepin serius. Razia imigrasi sering terjadi, terutama buat orang asing dari negara tertentu. Kasus yang paling tragis nih guys adalah Sanice Wisma, seorang wanita Sri Lanka yang ditahan di pusat imigrasi Jepang. Dia sakit parah dan berkali-kali minta bantuan medis, tapi petugas mengabaikannya. Akhirnya dia meninggal di sel tahanan. Kasus ini langsung dikecam dunia internasional dan bikin banyak orang kaget dengan kerasnya sistem imigrasi Jepang. Jepang adalah negara yang luar biasa, tapi buat orang asing masih banyak tantangan besar. Tidak semua orang Jepang diskriminatif, tapi sistem yang ada sekarang memang bikin orang asing sulit buat benar-benar diterima di masyarakat. Jadi, gimana menurut kamu nih guys? Apakah Jepang harus lebih terbuka terhadap orang asing atau mereka berhak mempertahankan sistem seperti ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.